bagaimana sistemnya, yang saya cintai. kekeluargaan masih berjalan. Iya. Jadi terkait dengan pihak keamanan. Anak-anak gimana? Katanya. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang peran agen perubahan dalam pembangunan zona integritas. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia menghendaki seluruh SKPD ya, melakukan penanganan dan pelaksanaan zona integritas pada SKPD masing-masing, tidak terkecuali di pengadilan agama sendiri. Oke. Baik, selain daripada anjuran dari atau perintah dari Menpan RB, ya, pengadilan agama tentu punya dasar-dasar hukum tersendiri. Nah, ya, berikut ini akan dijelaskan dulu oleh Pak Marzuki tentang apa dan ruang lingkup zona integritas di lingkungan pengadilan agama dan dasar hukum yang menjadi dasar. Silakan. Terima Pak kasih. Selamat pagi untuk warga Tengah Laut di mana saja berada. Sebelum ke sana, saya mengucapkan selamat. Tanggal 1 Agustus adalah hari lahirnya peradilan agama. Yang peradilan ya. 141. Jadi 141 tahun yang lalu sudah terbentuk peradilan agama. Jadi tepat tanggal 1 bulan 8 adalah hari jadi PA. Peradilan agama. Yang ke 141. 141. Mudah-mudahan di usia tersebut menjadikan pengadilan agama menjadi salah satu institusi pemerintah yang mampu bisa mengayomi, melayani para pihak mencari keadilan. Betul. Terutama dalam yang beragama Islam. Betul. Baik, tahun ini adalah tahun sibuk bagi kami PA Pelihari karena kami sudah mencanangkan pembangunan zona integritas tahun 2017. 2017. Ya, kita sudah mencanangkan dan setiap tahun kita mengikuti penilaian dan alhamdulillah setiap tahun belum kesempatan untuk meraih WBK. Dan tahun ini kami mencoba kembali setelah beberapa kali seleksi tahapan yang dilalui dan sangat berat. Ternyata kisi-kisi persyaratan yang dibuat oleh Kemenpan RB setiap tahun itu semakin banyak ruang yang harus kami dilengkapi dan semakin banyak hal-hal yang kami penuhi untuk bisa mampu meraih WBK di tahun ini. Dan besok kami akan mengikuti mempresentasikan sejauh mana reformasi birokrasi terjadi di PA Pelihari. Ya, baik secara eksternal maupun internal. Dan muaranya adalah bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang bersih, yang bebas dari korupsi, bebas dari kolusi dan nepotisme. Dan itu juga muaranya adalah bagaimana mewujudkan pelayanan yang cepat, hemat, berbiaya ringan, dan bisa diakses oleh semua orang. Maka dari itu mungkin bagi warga Tanah Laut sangat mudah mengakses PA Pelihari. Kami sekarang luar biasa aktif di medsos. Setiap hari baik di IG, di channel PA Pelihari di YouTube, di Twitter, di Facebook, bahkan di web PA Pelihari pun kami setiap hari kami posting kegiatan dan setiap ada komentar, pertanyaan atau tanggapan kami respon dengan cepat. Oke, artinya ada operator khusus ya Pak ya? Betul. Setiap program ada adminnya. Kalau saya sendiri juga diberi tugas setiap Selasa dan Jumat untuk memposting quotes ya, quotes ya di IG. Jadi di situ juga menjadi tanggung jawab saya sebagai admin setiap Selasa dan Jumat memposting di IG.
Dan kembali ke tadi tentang agen perubahan. Ya. Hari ini berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Agama, saya diminta untuk hadir di sini karena sebagai orang yang dipilih di Satker PA Pelahari sebagai agen perubahan. Kenapa bisa jadi demikian? Sebenarnya saya pribadi tidak bercita-cita dipilih menjadi agen perubahan. Kita dari awal semenjak bergabung dengan PA Pelahari, kita pure, kita bekerja dengan baik, kita selesaikan tugas dan tugas pokok kita sebagai panitera pengganti. Setiap persidangan kita selesaikan tepat waktu seperti berita acara maupun pemberkasan. Dan sisanya kita bagaimana bisa menjadi orang yang mewarnai di kantor. Ya, betul. Saya berupaya untuk bisa memposisikan sendiri sebagai mediator yang baik. Memposisikan diri sebagai seorang katalis. Ya, katalisator. Sebagai penggerak. Dan sebagai dinamisator. Ya, sehingga pada dasarnya ketika kehadiran kita akan memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Ya. Karena Rasulullah sendiri menyatakan akan rugi. Kalau kita hadir di muka bumi ini tidak memberi manfaat. Betul sekali, iya. Nah, biar aja jar sidin ada kakak dadak kakak bapak juga jar. Iya. Jadi artinya di dalam reformasi birokrasi ada dua hal yang perlu dirubah. Yang pertama adalah mindset, pola pikir. Yang kedua adalah culture set, budaya kerja. Kalau pola pikir mungkin masih ada niat ingin berubah, ingin baik, tetapi tidak dilaksanakan dengan fisiknya. Culture-nya belum terbentuk. Maka dari itu kadang kawan-kawan di kantor sendiri atau di seker itu pengen berubah, tetapi mereka dari mana startnya? Maka mereka perlu ada teladan, ada yang dicontoh. Pioner ya. Kadang kalau misalnya nyaman aja jar. Ini pimpinan Pangjar. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya yang jadi teladan ini adalah teman sendiri, teman satu ruangan, mereka akan mudah untuk mengikutinya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini saya pribadi bisa mewarnai, bisa menjembatani apa yang menjadi kesulitan kawan-kawan dalam upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Dan akhirnya akan berbuah kepada pelayanan yang maksimal. Oke, itu berarti yang disebut dengan agen perubahan ya Pak ya? Iya. Orang-orang yang ditunjuk sebagai contoh atau sebagai teladan begitu ya? Betul. Seperti itu. Sebenarnya di dalam peraturan Kementerian Informasi dan Birokrasi dan Kepegawaian Negara ya, Kemenpan RB, Informasi Birokrasi, bahwa di dalam satu satker itu dicita-citakan tidak hanya 1-2 yang menjadi agen, tapi cita-citanya adalah semua. Semua. Oke. Jadi bagaimana 1-2 ini bisa mempengaruhi yang lain supaya semuanya juga bisa menjadi agar agen. Mengikuti. Iya. Jadi akan sehat di dalam kantor itu suasananya. Bagaimana merespon perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan zaman dan semuanya. Karena gangguan kiri kanan gitu ya. Tetapi kita memaklumi juga ada kelemahan tersebut ya. Nanti kita bicarakan di sesi berikutnya lah. Oke. Iya. Nah, berbicara tentang agen perubahan tadi Pak, agen perubahan dalam pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Pelahari. Ini tentu kalau pepatah bilang kan sulit membuang batu ke pelatar. Iya kan Pak? Ya. Nah, artinya sulit kalau sudah perilaku kita yang sudah mendasar begitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain tadi Bapak mengatakan bahwa perubahan di sini adalah ada 2 perubahan mindset, pola pikir, kemudian culture set ya. Sikap, perilaku atau karakter. Nah, ini tentu akan sulit sekali untuk kita merubah perilaku, karakter yang mungkin sudah mendarah daging begitu. Nah, apa Pak upaya-upaya dari
agen perubahan untuk mempengaruhi kawan-kawannya agar bisa atau secepatnya dapat merubah perilaku dan karakter ya, itu. Tentu juga kadang ada perintah dari pimpinan terhadap suatu pekerjaan. Artinya harus dibarengi dengan adanya tekanan, Pak ya? Ya, pimpinan memberikan perintah, tekanan, beban, tetapi kadang yang bersangkutan mungkin dia agak kesulitan untuk bertanya, entah malu, entah mungkin apa. Disinilah peran agen perubahan. Kita secara smooth, secara lembut, secara relatif ya. Secara apa namanya? Secara bijak begitu ya. Kita dekati head to head, person apa kendala kawan kita ini. Iya, dari hati ke hati. Dan biasanya mereka open bahwa saya gagap teknologi misalnya. Saya tidak bisa ini. Saya tidak mampu ini. Kita sudah dapat kesulitannya. Maka dari itu kita berikan solusi. Makanya agen perubahan juga adalah orang yang bisa memberikan solusi. Nah, di titik inilah kita bantu mereka. Kita bantu, begini loh caranya, yang cepat dan sederhana dan bisa menyelesaikan pekerjaan. Kalau bisa nanti saya bilang, tolong Bapak Ibu catat di kertas kecil sebagai panduan. Jadi lain kali kalau ketemu masalah ini tidak lagi dengan saya bertanya, sudah ada panduan. Oke, paham? Paham. Kalau ternyata tidak paham, hubungi lagi saya. Itu terus, setiap hari, setiap waktu. Ya, kita juga memaklumi, tidak bisa kita, misalnya pimpinan menghendaki kecepatan 100 km per jam. Iya. Tetapi anak buah ini mungkin karena kemampuannya kurang. Betul. Karena mungkin keilmuannya yang agak ini kemudian ada hambatan lain. Ya, ini juga yang harus bisa kita tutupi. Harus kita pertimbangkan juga. Ya, jadi semua orang tidak bisa disamakan. Kita semuanya nih harus berlari 100 km misalnya ya. Iya, betul. Jadi nanti mungkin bisa kukus di orang tuh. Iya. Panas sorangan. betul. Panas radiatornya. Iya, baik kena tambur mesin. Mogok di jalan. Iya. Nah, maka dari itu ya ini di samping pekerjaan utama saya sendiri, kita membagi waktu, membantu teman. Kita menggerakkan apa yang menjadi perubahan. Iya. Kalau tidak ada yang care perhatian, maka sia-sia. Kita reformasi birokrasi ini adalah bukan individu, tapi tim. Betul sekali. Iya. Meskipun misalnya ada beberapa orang yang dianggap baik melaksanakan, tapi di sisi lain masih ada yang tidak bisa melaksanakan. Itu sudah tidak bukan tim lagi Pak ya. Kita mengupayakan paling tidak kalau ada kelemahan, kelemahan itu akan berbuat kesalahan yang dianggap wajar, bukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya karena mungkin kemampuan yang kurang, jadi wajarlah dia ada kesalahan. Tapi paling tidak meminimalkan. Bisa kita tutup di ruang ini. Jadi manakala keluarnya ini tidak kelihatan. Nah, dan tentu saja upaya-upaya seperti ini, orang-orang yang seperti ini, dan saya pribadi juga tentu pimpinan sesuai dengan peraturan yang ada, istilahnya itu juga di dalam kantor juga ada istilah reward and punishment. Reward ini bukan berarti dianggap sebagai sebuah dia itu berprestasi kemudian begitu ya. Diberi hadiah. Ya. Tetapi orang yang tidak berprestasi pun juga harus diberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa? Dia diberikan pelatihan. Jadi tadi dikasih bendera hitam. Ya, dia diberikan ruang untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan di sini adalah pelatihan teknis, namanya DDTK. Diklat di tempat kerja, langsung di mejanya. Titik mana dia yang lemahnya, langsung sudah diberikan pengarahan, diberikan keilmuan, diberikan pengetahuan, wawasan. Jadi dia bisa bekerja dengan baik kalau di titik itu lemah. Ya kalau sekedar kalau punishmentnya, ya memberikan apa? Ada yang berbuat salah, keliru, diberi hukuman. Ya hukuman ini kan kalau sampai saat ini berdasarkan pengumuman dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya per hari minim, tidak ada yang diberikan sanksi berat. Kalau sanksi yang di kantor sendiri hanya sekedar teguran lisan, ya
dipanggil ke ruangan. Itu aja, mungkin dinasehati saja. Tidak yang fatal, yang mengakibatkan menghambat upaya untuk pembangunan reformasi birokrasi menuju WBK, wilayah bebas korupsi ini. Gitu, iya. Berarti dapat saya ambil kesimpulan tadi Pak. Yang pertama harus ada aturan ya, harus ada aturan. Kemudian ada teladan tadi ada teladan. Adanya juga reward dan punishment. Ya. Nah, lalu ini kan orang perseorangan ini kan Pak, permasalahan, kondisi dan situasinya baik internal di dirinya maupun eksternal tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Nah, apakah mungkin sebelum kita melakukan membuat aturan atau memberikan reward dan punishment itu apakah diketahui dulu atau didata dulu kondisi orang perseorangan? Ya, tentu mengenai kelemahan setiap orang kan tentu berbeda-beda. Berbeda. Iya. Dan setiap yang bersangkutan lah yang mengetahui kelemahan dia. Iya, betul. Dan tidak semua mengungkapkan saya ini di sini lemahnya. Iya. Ya, karena ada mungkin gengsi atau malu, rasa malu gitu ya. Supan ulun ya. Iya. Nah, bagi seorang agen perubahan tentu dia tiap hari harus memberikan contoh yang baik. Dan yang pagi hari ini, setiap pagi kita itu terlihat ceria. Si agen perubahan ini harus terlihat happy. Iya. Walaupun mungkin bulan tua, rumah, kantong kering misalnya. Atau tapi harus berusaha untuk menampilkan wajah yang ceria Pak ya. Kita beraktivitas semangat, muka ceria, gestur tubuh juga memperlihatkan kita juga sehat gitu ya. Tidak loyo. Malamnya begadang ya. Walaupun jam 1 malam baru tidur misalnya. Itu berpengaruh terhadap lingkungan. Iya. Kalau mood didapat, ini akan menebar kepada yang lain, teman yang di kantor. Jadi itu aja pina ceria-ceria. Kenapa ulunnya ini? Nah kan jadi karena ini yang bisa menularkan. Kalau mood didapat, maka pekerjaan-pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Iya. Karena kita bekerja dengan kegembiraan hati. Ya. Tetapi ada juga pepatah yang sekarang ini viral ya, tapi mungkin tidak patut ditiru. Ya, artinya pekerjaan itu akan terasa ringan kalau orang lain yang mengerjakannya. Iya itu ya. Itu sama juga dengan ringan sama dijinjing gitu ya. Berat kita upayakan. Nah, itu yang pertama tiap pagi. Tiap pagi kita sampai kita selesai pulang kita harus mimik kita, gestur kita, kemudian sikap kita menampakkan kita semangat terus. Walaupun mungkin bagaimanapun keadaannya, angin, badai, topan dan sebagainya. Menyadari ya bahwa saya sebagai agen perubahan, saya harus bersikap seperti itu begitu setiap hari. Dan kemudian yang kedua, bahwa sebagai orang yang menggerakkan, ini loh kita harus berubah. Yang seharusnya mungkin sebelumnya birokrasi kita buat berbelit-belit, kita ringankan. Sekarang Kemenpan RB membuka ruang. Ini loh birokrasi ini jangan berbelit-belit. Silakan buat kebebasan untuk membuat aturan yang bisa membuat masyarakat puas. Maka lahirlah di tiap satker itu adalah inovasi ini, inovasi itu. Itu adalah sebagai wujud untuk bagaimana membuat akses kepada masyarakat yang ingin dilayani, mereka akan merasa mudah. Setelah mereka merasa mendapat pelayanan yang baik, mereka akan mendapatkan hal yang terbaik, solusi bagi persoalan yang dihadapinya. Maka salah satu contohnya adalah yang kami sekarang ini menjadi salah satu inovasi unggulan PA Pelahari adalah istilahnya nanas ubikara. Ini adalah salah satu inovasi hasil kerjasama
MOU dengan Basnas Tanah Laut. Oke. Apa tuh Pak artinya Pak? Ya, Nanas Ubikara pelayanan masyarakat berbiaya ringan. Seperti ini contohnya. Di DIPA PA Pelahari, anggaran untuk membantu masyarakat berperkara secara free, secara prodeo atau tidak bayar biaya perkara itu terbatas. Jadi mungkin dari Januari sampai Maret sudah habis. Sudah habis karena banyaknya perkara dan banyaknya yang membutuhkan untuk free itu ya Pak ya. Maka kita dengan bicara dengan teman-teman di Basnas, dengan Bapak Kiai Haji siapa ketuanya? Saya tahunya Pak Juri. Guru Ian. Guru Ian ketua Basnas sekarang. Dan Pak Juri, kita bicara dan mereka open. Ya memang kalau masyarakat tanah laut yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara itu termasuk bagian yang berhak untuk dibantu. Iya. Maka layanan inilah yang kita buka ruang ini. Dan sudah berjalan sudah semenjak 2021 ini. Sampai sekarang 2023 terus ada permintaan. Dan mereka terbantu. Di mana mereka merasa puasnya? Sekarang kan zaman media sosial. Orang tidak akan naruh tulisan di box kepuasan di tiap kantor. Mereka akan menulis di medsosnya. Mereka akan membuat notifikasinya atau testimoninya terhadap layanan yang diberikan. Bahkan bisa dipasang di status begitu ya. Alhamdulillah PA Pelahari di Google Review ulasan kita sudah 4,9 poinnya. Kalau kita buka di Google di situ mereka testimoninya alhamdulillah bagus. Pelayanan yang cepat. Bagi teman-teman radio yang ingin datang ke PA Pelahari, tidak perlu harus ada perkara, ada masalah berdatang. Kalau sekarang mau datang jalan-jalan silakan. Bagaimana melihat view-nya sekarang? Lobbynya PA Pelahari. Di sana tempat duduknya sofa. Ada ruang untuk disabilitas. Ada ruang terbuka hijau. Ada mini cafe, kopi, teh panas disediakan. Gratis Pak ya? Gratis. Ada ruang bermain anak, toiletnya toilet yang berkelas hotel berbintang. Ada tempat ruang tunggu ruang menyusui? Ya, ruang laktasi. Ya, kita sediakan. Jadi walaupun mereka mungkin menunggu sidang itu antrian itu berjam-jam, lama, tapi mereka akan nyaman. Akan nyaman. Ya, bisa pindah-pindah tempat gitu kalau misalnya bosan bosan di kafe misalnya nih pindah tempat ke ruang tunggu yang lebarnya, ada ruang hijaunya ada begitu. Dan bagi kawan-kawan yang bertugas di meja pelayanan di depan ini, di front office ini, setiap hari nih. Seperti di perusahaan, itu sebelum dibuka perusahaan itu ada briefing tiap pagi. Tiap pagi kan briefing tuh perusahaan tuh. Kami sekarang tiap pagi briefing loh. Sebelum dibuka pelayanan pagi briefing, sore adalah monef, di monitoring. Ya, apa yang dibriefingkan pada pagi-pagi pas setiap pagi biasanya yang rutinitas apa? Ya, setiap meja itu kan ada yang meja untuk pendaftaran, meja penerimaan kasir, ada meja pengambilan produk, ada meja pelayanan meja ekot. Setiap orang ini ada adminnya, ada. Mereka selalu di briefing tiap pagi bagaimana melayani. Kalau terhadap perempuan yang begini bagaimana? Terhadap laki-laki begini bagaimana? Bagi penyandang disabilitas bagaimana? Sampai ke mukanya pun, mimiknya, gesturnya, ini diarahkan. Setiap pagi diingatkan gitu Pak ya, diingatkan meskipun mungkin mereka sudah paham betul gitu ya dengan tupoksi mereka begitu. Dan di briefing itu juga dua arah. Kemarin kendala mereka apa? Pagi ini dibahas. Saya begini-begini. Jangan sampai mereka pada saat para pihak datang untuk berperkara atau bagaimanapun dia menanyakan informasi, ada
kesan mukanya itu mukanya masam atau kata-kata yang ketus atau apa. Atau ada kayak cuek-cuek bebek. Ya. Dan tentu saja di meja pelayanan pun tidak dibenarkan ada barang-barang yang tidak berkepentingan. Seperti HP, seperti air minum, seperti yang tidak penting. Jadi bersih. Ya. Kalau itu harus dilaci. Ya. Apa tujuannya, Pak? Ya, ini bagian dari pelayanan kerapian, rapi, bersih. Ya. Performance ya. Ya, juga menampakkan ya. Jadi bagaimanapun juga seperti melayani juga tidak boleh sambil melayani pegang HP. Ya. Kalau atau mungkin penting. Sambil melayani misalnya mengunyut gulaan. Iya, makan-makan tidak. Berkiakan kawan. Iya, sambil melayani tidak boleh sambil makan-makan atau sambil minum-minum. Ya, itu. Itu bagian dari kita untuk mereka adalah raja. Para tamu adalah raja. Betul. Ya. Mereka merasa dimuliakan. Ketika mereka mendapat pelayanan yang baik ya. Dan salah satu terakhir yang juga kemarin yang membriefing adalah Pak Wakil Ketua, Bapak Mawardi. Yang datang pakai Fortuner sama jalan kaki itu jangan dibedakan pelayanannya. Oh, iya. Betul. Mereka misalnya datang itu bau balsam, bau minyak angin, datang pakai parfum. Iya. Dibedakan. Jangan dibedakan. Sama. Jangan sampai yang kelihatan yang keciuman baunya Eitner gitu. Malaikat subuh. Iya. Itu dari majelis taklim. Nah, hal-hal ini juga dari bagian dari penilaian dari Kemenpan RB terhadap satker yang dianggap mampu meraih WBK. Dan tentu saja kami sekarang ini lagi waspada, Bu. Karena Kemenpan RB itu merekrut sekitar lebih dari 100 lebih ya, lupa jumlahnya. Misterius Sofer. Begitu. Wah, luar biasa ini. Iya. Ditebar kemana itu, Pak? Se-Indonesia. Terhadap satker yang diusulkan untuk meraih WBK. Kami hati-hati. Ya. Jangan sampaikan hal kecil saja. Iya, betul. Mereka mau catatan. Mereka bisa menyamar menjadi tamu begitu ya. Menjadi orang yang bermasalah begitu ya. Dan biasa datang dengan pakaian lusuh tadi malaikat subuh. Iya. Sekarang mungkin polanya tidak seperti itu lagi, Bu. Mereka kadang pakai rapi, mengaku pengacara, mengaku ini. Ya. Kan sekarang open, sekarang terbuka. Betul. Siapa yang datang sebagai tamu minta informasi atau menyampaikan surat atau apa, kita buka. Dan di situ ada dialog. Secara kasat mata mereka akan melihat view-nya pelihari dari halaman depan, kebersihannya, kerapiannya, kemudian di dalamnya bagaimana pelayanannya. Itu menjadi catatan. Jadi kita mungkin nilainya bagaimana ya? Kalau kita presentasi ya di hadapan tim, begini-begini loh kemajuan, tetapi faktanya oleh Misteri Sofer ini tidak betul. Itu yang menjadi penilaian nomor 1 ya, Pak ya. Iya, fakta dan narasi harus sama. Iya. Maka dari data dan narasi. Ya? Nah, di mana peran agen perubahan di situ? Jadi apa yang menjadi perjuangan keinginan oleh Kemenpan RB supaya sebuah satker itu bisa meraih WBK dan pimpinan juga memberikan perintah, maka peran agen perubahan adalah sebagai penggerak perubahan untuk bisa membawa kawan-kawan untuk mendukung. Ya, minimal tupoksi pokoknya dia selesaikan dengan baik. Oke. Ya. Ya. Jangan sampai menjadi antah aja orang tuh. Ya, antara masak dan masak dan mangkah. Ya, masak dan mentah itu tidak masak beneran gitu. Ya, sekarang antah itu tidak perlu dibuang. Ya, itu juga bisa jadi obat sebenarnya. Iya. Oke, baik Pak. Saya kembali ke agen perubahan. Tadi disebutkan bahwa agen perubahan itu adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai pionir ya Pak ya. Ya, kemudian orang-orang yang bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang bermasalah di lingkungannya.
Nah, kemudian juga adalah orang-orang yang dapat menampilkan dirinya sebagai seseorang yang bersemangat, ya, seorang yang bersemangat di lingkungannya, ceria tadi tadi. Nah, tentu mungkin orang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan sebagai agen perubahan ini adalah orang-orang yang senior, begitukah Pak? Tidak perlu, tidak mesti. Okay. Ada yang baru mungkin diangkat jadi pegawai, ya, tetapi mungkin perilakunya, sikapnya, kedisiplinannya, integritasnya itu dianggap mampu. Dicontoh begitu ya? Ya, dan pemilihannya itu terbuka. Kita kemarin sekitar bulan berapa ya diumumkan bahwa ada pemilihan, setiap orang berhak dipilih. Silakan. Dan sekarang mungkin karena ada teknologi kita pakai aplikasi. Ya, setiap orang berhak dipilih dan memilih. Ya. Jadi dipilih, tapi mungkin kemudian di situ juga disebutkan ini loh kriteria-kriterianya. Oh, iya. Ya. Begini-begini, orangnya tidak perlu harus orangnya itu senior gitu ya? Atau apa ya. Oh. Dan setiap tahun pun akan dilakukan pemilihan terus, kan, karena masa bakti satu agen perubahan cuma 1 tahun. 1 tahun, ya. Oke. 1 tahun itu Pak, untuk tahun ini misalnya di 2023 ini ada berapa orang agen perubahan dari sekian? 2 orang kemarin. 2 orang dari berapa banyak? Sekitar 38 orang. Oh. Ya. 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 Oke. Nah, lalu pada tahun kemarin misalnya pada 2022 nih agen perubahan ada 2 orang. Nah, tahun 2023 agen perubahan ada 2 orang. Tentu orangnya kan berbeda nih, Pak. Ya. Orang yang berbeda. Lalu agen perubahan pada tahun sebelumnya apakah dia sudah bebas begitu, tidak perlu melakukan kriteria sebagai agen perubahan lagi atau bagaimana? Atau sudah jadi? Iya. Ya, sebenarnya seperti orang yang mengatakan bahwa apabila kita sudah selesai tugas lalu kita apakah gasnya akan melemah. Iya. Maka disinilah sebuah agen perubahan bukan seperti itu nilainya. Iya. Yang namanya agen perubahan walaupun dia dipilih atau tidak, dia tetap mewarnai. Dia tetap menjadi seorang katalisator, tetap menjadi seorang penggerak perubahan, tetap sebagai orang yang memberikan solusi. Dia akan care terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di kantornya, walaupun dia tidak dipilih. Itu keinginannya. Tetapi ya kalau saya pribadi, kita 2021 bergabung dengan PA Pelihari, kemudian 2022 kemarin itu di pertengahan jalan dipilih sebagai agen perubahan, plus di tahun 2023 ini dipilih kembali. Sebenarnya 2021 waktu belum ada pemilihan, baru bergabung dengan PA Pelihari, kita biasa saja, tetap kita care. Kita bisa biasa, walaupun tidak diberikan predikat agen, tetap kita perilaku. Kita bisa mampu menjadi katalis, menggerakkan perubahan, bisa memberikan solusi. Karena memang mungkin sudah kebiasaan hidup kita seperti itu ya. Kita itu ada yang agak kurang ya. Kalau ada melihat sesuatu yang salah, kita biarkan itu, kita agak kurang nyaman. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak kita cuekkan, itu ada perasaan dalam hati kurang nyaman. Maka kita akan berpikir, kita akan bertindak, ini harus diselesaikan, harus dicarikan jalan solusinya. Dan tentu saja dinamikanya tidak mudah seperti yang diomongkan. Ya, betul. Tidak seperti membalik telapak tangan begitu ya. Ada sisi-sisi lain nanti yang akan menjadi sorotan. Nah, ini misalnya kalau kita melihat misalnya ada sampah berserakan gitu, dengan serta-merta kita misalnya ngambil, membuang gitu kan. Nanti ada orang yang menyoroti model kayak apa ya, terlalu ini begitu ya. Salah satu contohnya begini. Saya ingat terhadap salah satu kata-kata bijak dari Bapak Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ya, Menteri. Kalau kita melihat beliau itu di televisi, itu kalem suaranya, bicaranya kalem, santai, datar. Tetapi kalau beliau menegur orang, itu beliau tidak di depan orang banyak, dipanggil di ruangan, berdua,
beliau marahi, beliau maki-maki atau apa. Selesai. Kalau kita menegur orang walaupun orang salah di hadapan orang banyak, seperti paku itu ya. Iya, iya. Walaupun kita lepas dari dinding, tetap ada lubangnya. Betul, betul. Iya. Kalau kita menegur orang, dia akan merasa tersinggung, merasa malu. Ya. Tapi kalau cuma berdua, ya, dan kita sampaikan dengan cara yang baik. Misalnya begini, ayo bro, kita ke situ ngopi. Sambil ngopi, nah ini mohon maaf lah, ini ada sedikit sini yang kurang nyaman lo lihat. Di mana Jar? Kira-kira pian paham kah atau kada paham kah atau pian sadar atau kada sadar kah? Di sini yang kelirunya pian. Iyalah Jar. Tapi merasa tidak ini, mereka tidak merasa tidak ditegur langsung. Sambil santai, sambil ngopi, sambil misalnya merokok, misalnya di pojok rokok di situ. Iya, iya. Jadi, kalau saya melihat Pak, apa ya peran dari mereka yang menjadi agen perubahan ini sangat penting dan tentu juga cukup sulit bagi mereka begitu ya, bagi si agen perubahan itu. Nah, contohnya tadi seperti kayak misalnya menegur misalnya dengan halus dengan apa. Nah, ini kan butuh apa ya? Butuh teknik-teknik tertentu betul, begitu betul, ya, Pak ya. Nah, dalam hal ini apakah setiap agen perubahan itu diberikan pembekalan atau apa begitu Pak? Oleh atasan atau oleh tim yang lain? Sejauh ini tidak ada pelatihan. Iya. Ini Nah, adalah bagaimana ya dia bisa mengaplikasikan hal-hal yang dianjurkan itu? Bisa jadi ini adalah merupakan apakah ini dikatakan bakat atau apa tidak ya. Tetapi ini masalahnya adalah intuisi atau apa ya, timingnya. Jadi kalau kita menegur atau memberi syarat atau memberikan memadahkan ini salah, kalau timingnya tidak tepat juga tidak selesai. Akan berpengaruh. Iya. Mungkin dia akan tersinggung atau apa gimana atau dia marah atau apa. Iya. Nah, ini dibutuhkan apa namanya? Insting. Iya, betul. Nah, makanya itu tadi harus ada kepiawaian dia untuk mengaplikasikan atau untuk menyampaikan itu begitu. Nah, ini kan butuh ada pembekalan maksud saya sehingga keinginan itu dapat diaplikasikan. Nah, sejauh ini yang seperti itu belum ada pelatihan khusus ya. Yang dilakukan oleh kantor kami, satker kami, bagaimana menjadi seorang agen perubahan yang baik. Betul. Belum ada. Apa yang harus dia kerjakan begitu kan? Iya. Karena tentu tadi kita melihat namanya manusia ya Pak, sebaik-baiknya tentu ada sisi yang negatifnya begitu, sisi yang kurang baiknya. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat agen perubahan paling tidak harus terlihat anggaplah terlihat sempurna begitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ternyata juga rekam jejak seorang agen perubahan itu dilihat dari pengalaman sebelumnya. Ya. Memang ada perbedaan bagi kawan-kawan yang beranjak dari pernah berorganisasi apa tidak, itu juga berpengaruh. Saya pribadi dulu waktu di kampus juga berorganisasi baik di BEM maupun di eksternal kampus, aktivis dulu. Itu juga mempengaruhi karena di dalam pelatihan. Pernah ikut demo? Pernah. Ya. Bukan pernah. Sering iya, makanya. Nah, jadi di dalam pelatihan kepemimpinan itu diberikan pembekalan. Iya. Jadi kita sampaikan kepada kawan-kawan di kantor, baik secara pribadi, secara personal, secara berdua. Besok ada kerjaan. Maka jangan sampai besok kerjaan, besok juga yang dipikirkan. Hari ini sebelum tidur, besok apa yang saya kerjakan? Oh, ada 10 yang saya kerjakan. Mana yang skala prioritas? Mana yang nanti? Mana yang penting? Mana yang tidak penting? Kemudian besok kalau terjadi hal yang di luar perencanaan, bagaimana jalan keluarnya? Ya, manajemen risikonya bagaimana? Jadi itu ditanamkan semenjak di organisasi. Jadi manakala kita masuk di dunia kerja, kita akan mudah untuk beradaptasi.
Maka untuk apapun pekerjaan, besok stuk apapun kita mampu selesaikan dengan baik. Karena kita ada punya skala prioritas. Kita akan membuat timing waktu yang efektif. Kita akan bisa menggunakan orang-orang yang membantu kita. Ya. Oke, baik. Dalam rangka menuju ke zona integritas ini, Pak, apakah pengadilan agama sendiri, mungkin kalau petunjuk dari Menpan RB atau mungkin dari kementerian tentu ada ya, Pak ya. Nah, lalu apakah lingkungan pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut sendiri membuat misalnya ada petunjuk umum atau bahkan petunjuk teknis begitu untuk menuju ke zona integritas ini, hal-hal yang harus kita lakukan atau target-target kita pencapaian dalam tahap-tahap apa begitu? Betul. Sebagaimana kisi-kisi atau peraturan yang dibuat oleh Kemenpan RB bahwa untuk menuju wilayah bebas korupsi atau menuju integritas itu harus memenuhi 5 unsur, 5 kriteria, 5 poin, 5 indikator ya. 5 area. Area 1 itu tentang pengawasan, area 2 tentang tata kelola, area ketiga tentang, saya tidak terlalu hafal ya, tapi itu semua ada. Di dalam kalau dalam istilah komputer itu namanya folder ya, area itu. Di dalamnya itu ada SOP ini, ada SK ini, ada evidence-nya, ada buktinya. Jadi setiap kerjaan ada SOP-nya. Ya. Jadi kalau toh pribadi atau individu yang di dalam kantor itu tidak pernah membuka SOP, ini juga menghambat sebenarnya. Akan kelihatan mungkin pada aplikasi tugasnya sehari-hari, Pak ya. Ada mungkin tahapan-tahapan SOP yang tersimpangi. Yang biasanya mungkin surat misalnya harus mendapat paraf dari pejabat paling rendah dulu nah, kalau misalnya dia tidak menguasai atau tidak membaca di SOP, bisa aja langsung ke atas gitu ya. Di tempat kami sendiri ada istilahnya itu ya, ada kawan-kawan di sektor kesekretariatan, ada di kepaniteraan. Di kesekretariatan mungkin dia per 2 hari ada monef, evaluasi. Kemudian menyeluruh itu per bulan sekali. Begitupun juga di kepaniteraan, juga setiap hari atau setiap per 2 hari itu ada monef ya. Jadi kawan-kawan yang ada menyimpangi terhadap SOP yang telah ditetapkan itu dimonef. Yang memonef tim agen perubahan atau ada pimpinan. Pimpinan. Ada jadwalnya. Kalau minggu ini yang menjadi yang memonefnya. Kalau minggu depan ini lagi yang ini. Kita sebagai untuk menggerakkan, mendorong kawan-kawan untuk tetap pada jalur yang benar, tetap di ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ya. Tujuan membangun zona integritas ini kan Pak Marzuki bukan sekedar untuk mendapatkan predikat WBK sebenarnya, tapi lebih ke agar instansi pemerintah bisa mempercepat birokrasi reformasi juga ya. Dan tentunya Pak Marzuki ini punya tanggung jawab besar sebagai agen perubahan ya di pengadilan agama khususnya. Saat ini responnya bagaimana dari aksi dan agen perubahan untuk unit-unit terkecil yang di pengadilan agama? Apakah juga ada kendala saat ini di pengadilan agama? Sebenarnya yang namanya zona integritas ini atau wilayah bebas korupsi ini jauh sudah ada semenjak zaman Nabi Adam ya. Apalagi mungkin di zaman Rasulullah SAW ya. Sekarang ini kan cuma sekedar diberikan predikat saja, gelar saja. Kalau mungkin kesehariannya kita adalah sudah diberikan perintah, ada sunnah Nabi, ada perintah Allah. Al-Quran itu adalah zona integritas di situ. Itu adalah wilayah bebas korupsi, di situ juga ada pedomannya. Tetapi sekarang kan realnya diwujudkan dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk tertulis, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, dibuat aturannya. Karena tidak semua orang membaca atau melihat. Nah, sampai sejauh ini responnya, yang namanya manusia juga kan kalau hal baik pun juga ada yang tidak semua orang suka dengan kita, tapi tidak semua orang juga menolak kita begitu ya. Tetapi bagi kawan-kawan yang tidak suka dengan posisi saya sebagai perubahan, tidak saya jauhi. Berupaya malah untuk merangkul, untuk mendekati. Atau ada pendekatan khusus? Prioritas? Sebenarnya tidak. Kita hanya mengalir seperti air saja.
kita tetap 5S ya, tetap sapa, salam, namanya lupa berapa 5S itu. Pokoknya kita tegur saja, tidak muka cemberut atau apa. Mentang dia mungkin sewot ya, lalu kita juga pasang muka masam ya. Jangan dibalas. Membalas juga gitu ya. Jangan dibalas bilang Rasulullah ya. Tetap aja kita. Ya. Kalau berpapasan gitu ya. Jadi tetap ya. Jadi karena memang kata orang ya Pak ya, ke dendam itu tidak bisa dihapus dengan dendam juga gitu ya. Ya betul Bu. Iya. Saya pribadi sebenarnya yang rugi itu bukan dia. Kalau saya membalas, malah saya yang rugi. Ya kita betul. Karena ternyata menurut kesehatan, kalau kita muka masam itu saraf itu akan apa Pak? Akan menegang. Iya. Ya. Di otak kita. Tapi kalau kita bawanya senyum, itu akan membawa unsur-unsur nilai-nilai baik. Betul. Kalau kelebihan senyum, Pak? Kalau kelebihan senyumnya? Itu apa namanya? Terlalu itu ya, terlalu. Ya itu perlu dibawa ke. Iya, paling tidak konseling lah. Ya. Oke, baik Pak. Tadi sudah ada petunjuk umum dan petunjuk teknis ya Pak ya, khusus di lingkungan Pengadilan Agama Plehari. Nah, lalu untuk mengetahui nih Pak, sehingga kita juga akan dapat nanti melakukan pembinaan selanjutnya terhadap insan-insan di Pengadilan Agama. Apakah juga setiap orang itu memiliki semacam kayak buku harian atau mungkin buku penilaian perilaku atau bagaimana Pak? Untuk kita mengetahui nanti sebenarnya Pak Marjuki ini sudah memasuki tahap ini. Sejauh mana ya? Iya. Tentu hasil dari Monep tadi maksud saya. Setiap di kantor itu kan pimpinan beserta mungkin dengan pihak kepegawaian ada punya penilaian sendiri setiap individu di kantor itu. Iya. Anggaplah rapor kayak gitu ya. Ada lembarnya. Kalau tiap bulan itu namanya PKP ya. Penilaian kinerja pegawai, kemudian per 3 bulan namanya SKP, per triwulan, per semester dan per tahun. Itu juga dinilai. Dari di situ ada beberapa uraian tugasnya ini misalnya menyelesaikan perkara, misalkan menyelesaikan berita acara, sidang tepat waktu, berapa perkara. Kemudian waktunya berapa, yang tidak waktunya berapa, itu juga ada skornya. Yang tahu adalah kode pegawaian. Itu akan ujungnya akan kelihatan nilai kumulatifnya. Kalau di bawah 90 itu mungkin baik saja. Kalau di atas 90 mungkin sangat baik. Atau mungkin kalau di bawah 80 cukup di situ ya. Oh begitu. Sekarang SKP pun sekarang ini kita tidak lagi manual. Sekarang setiap per tribulan setiap orang punya akun di BKN. Jadi setiap orang mengisi akunnya, mengisi lembar penilaian mandiri di My SAPK namanya, di akun BKN Go ID di situ. Jadi akan dilihat tidak hanya pimpinan di kantor, tapi se-Indonesia akan melihat penilaiannya di situ, dan nilainya tidak berupa angka. Kalau tidak baik, kalau baik dibuat simbol jempol. Kalau lebih baik jempol 2. Jempolnya ke bawah. Oh, yang tidak baik. Ya. Di situ sekarang ini sudah berjalan sekitar 2022-2023 sekarang. Tidak lagi pakai kertas di print itu. Nah, tetapi begini. Ternyata sebagai agen perubahan itu kalau dibuat beban, tetapi kalau kita mengalir saja seperti natural, enjoy ya, gitu seperti ya, kita keseharian biasa, kita juga di rumah bagaimana bisa. Tapi kalau begini, kalau di rumah itu kan sekarang orang kan kadang rapi ya, rapi penampilannya bersih, tapi di rumah berantakan. Itu semacam ambivalen nih. Kebalikan. Itu kontra ya. Kontras. Makanya dari itu antara luar dalam itu harus sama. Jadi kalau kita di rumah juga suka berperilaku yang baik, kemudian kita bersih, kita rapi, di kantor pun juga sama. Iya, sama juga dengan misalnya bicara kita
baik gitu ya, selalu mengarah kepada hal yang baik, tetapi ternyata perilaku kita tidak melakukan itu begitu ya. Kalau bahasa orang ini bisa benar memadahi orang jadinya seorang kada ya. Itu juga semacam apa ya, beban ya bagi agen perubahan. Bagaimana ia dapat mengaplikasikan dirinya dulu ke sana begitu sebelum dia membawa orang lain gitu. Iya. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya Pak. Ya. Banyak yang terjadi, dia menjadi teladan, contoh. Tapi ternyata kemudian orang akan mencibir setelah melihat faktanya di luar kantor dia tidak seperti itu. Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Sekarang ini kan apalagi ada zaman medsos, di kameranya, di videonya, bahaya ini kan. Oke, baik. Lalu setiap ada monip tadi evaluasi, monitoring dan evaluasi. Nah, apakah setiap misalnya ada 1 bulan sekali misalnya atau secara berkala atau secara apa begitu? Oh iya, ada apa ya, semacam uraian tentang hasil dari monitoring dan evaluasi. Misalnya begini Pak, misalnya si A dalam bulan ini misalnya ada beberapa kali melakukan kesalahan. Nah lalu kita bahas dalam satu forum begitu. Apakah ada seperti itu Pak atau bagaimana? Sebenarnya kalau pekerjaan yang dilakukan di kantor itu namanya untuk mengawasinya dibuat monitoring evaluasi. Tapi kalau kesalahan individu itu biasanya dipanggil saja oleh pimpinan. Karena tidak dibuka di forum. Yang tadi seperti itu. Supaya tidak ada yang merasa tersinggung atau apa ya. Nah, tetapi mungkin yang ada catatannya adalah pimpinan yang tahu. Baik pekerjaan utamanya maupun mungkin ada karena kesalahan pekerjaan dalam rangka menjalankan zona integritas ini tadi. Yang setiap orang itu ada punya kesalahan. Yang tahu catatannya ini berapa kali dalam sebulan itu adalah pimpinan yang tahu. Dan tentu saja agen perubahan pun juga ada kesalahan. Baik kesalahan yang saya ketahui sendiri atau mungkin yang tidak sengaja atau saya tidak tahu. Yang punya catatan adalah pimpinan. Mungkin nanti di akhir per triwulan kan ada mestinya kan di lembarnya itu catatan pimpinan. Gitu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, sehingga ini juga akan menjadi sebuah pemacu bagi mereka begitu. Oh iya ternyata aku banyak melakukan kesalahan nih berkaitan dengan indikator-indikator zona integritas begitu. Nah, sehingga mereka akan terpacu lebih semangat lagi untuk memperbaiki di hari-hari berikutnya begitu. Dan terakhir juga bahwa yang paling penting adalah ini menyangkut masalah materi. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada gratifikasi. Dan nepotisme. Apalagi itu. Jadi begini, ada beberapa kasus terjadi di satker lain, di peran agama di tempat lain. Ini sudah juga mungkin disampaikan oleh pimpinan. Bagaimana seorang misterius shopper itu mentes individu di kantor itu. Dia bisa berupa seorang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Dan cerita dari PLN itu dikenal. Itu adalah pimpinan di pengadilan tinggi. Dia mungkin datang ke kantor tersebut melakukan pembinaan, pengawasan. Plus dia juga menjadi seorang misterius shopper. Dia bilang kepada orang yang di situ, tolong belikan saya nasi. Kemudian ini kembaliannya. Kayak bilang ambil aja kamu kembaliannya. Sampai dinilai itu, kalau diambil pengembaliannya, berarti menerima gratifikasi. Poin itu, dinilai itu. Makanya di PA Pelahari mulai pimpinan sampai unsur satpam di depan pos itu diatur. Kalau ada yang minta belikan, kembaliannya jangan diambil, harus belikan. Seberapapun begitu Pak ya, seberapapun. Atau tugas dia adalah menjaga satpam di pos, disuruh keluar belikan rokok oleh para pihak. Bagaimana dia menolak agar. Mohon maaf, tugas saya adalah menjaga pengamanan. Saya tidak dapat meninggalkan pos, gitu. Jadi saya tidak bisa membantu Bapak. Nah, itu juga dinilai. Maka dari itu cara dia menolak, cara dia menyampaikan kata-katanya gitu. Jangan sampai kayaknya kayak membentak-bentak gitu ya. Oh, saya ini Pak ini gitu ya. Dan setiap ada materi atau uang yang disampaikan itu ada
ada peraturannya. Seperti Rp5.000 atau Rp500 pun. Ya. Kenapa ini dipungut Rp500? Catatannya ini adalah PNBP. Satu lembar salinan putusan itu Rp500 nilainya. Ya, kalau misalnya satu lembar putusan itu ada 20 lembar, berarti kali Rp500 berarti Rp10.000 yang disetor sebagai PNBP. Ada catatannya, resmi. Ini juga harus dibuktikan dan menjadi evidence. Jangan sampai setiap ada arus transaksi yang terjadi di pengadilan itu mencurigakan. Yang tidak jelas aturannya. Duit apalah tadi, Jarlah? Duit apa? Iya. Duit apalah nih tadi? Iya, ternyata lebihan. Nah, jangan sampai nanti dia keluar bilang, saya di PA Pelihara ngambil salinan putusan Rp100.000. Padahal cuma Rp10.000. Iya. Berarti kembalinya itu nggak dikembalikan. Nah, ini juga menjadi penilaian penting dalam untuk upaya meningkatkan reformasi birokrasi di setiap kantor, ya. Dan kami berupaya bagaimana kalau PA Pelihara bisa meraih WBK, tentu saja ini bisa mampu menularkan bagi SKPD yang lain juga mampu meraih WBK. Ya. Oke, amin. Ya. Menjadi pemicu, menjadi penyemangat bagi Statkar lain yang belum meraih WBK. Oke. Ya, baik. Luar biasa, Pak. Ternyata kalau kita mengupas tentang zona integritas, ya, khususnya bukan hanya di pengadilan agama, ya, pada sisi agen perubahan ini memang harus benar-benar rinci, selektif begitu ya, karena agen perubahan tentu akan sangat menentukan terhadap pencapaian indikator-indikator dari zona integritas itu sendiri. Ya, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan sudah berada di zona lewat ya. Ya, oke. Dan itu tentunya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini ya. Bagaimanapun juga apa yang menjadi aturan dari pemerintah sebenarnya adalah untuk kemaslahatan kita semua sebenarnya tujuannya ya. Hanya saja harus dipaksakan dengan sebuah aturan ya, dan sebuah tahapan-tahapan. Oke. Baik, untuk terakhir Pak, mungkin ada Pak penutup, silakan. Yang namanya ibadah itu pertama juga dipaksa juga. Pertamanya dipaksa. Betul. Seperti sholat dipaksa, puasa dipaksa, ya itu pertamanya. Nanti mengenai ikhlasnya itu sambil belajar. Begitu juga di kantor ya, yang namanya pekerjaan itu pertama itu memang dipaksa, diperintah. Tetapi kalau sudah kita setiap hari laksanakan, mengalir, kita juga merasa bahwa ini ibadah loh. Saya bekerja di kantor untuk menghidupi, menafkahi keluarga di rumah. Nilainya ibadah. Dan kalau hasilnya baik, itu juga beda di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah rezeki itu kan beda dengan gaji. Gaji itu kan dunia. Rezeki itu dunia akhirat. Maka dari itu saya pikir sebagai seorang agen perubahan, mari kita laksanakan tugas kita dengan baik. Kita niatkan dari rumah itu adalah beribadah untuk menafkahi keluarga, sehingga selama kita 8 jam setiap hari di kantor itu, itu semuanya dihitung berpahala, beribadah nilai ibadah. Kita niatkan sebagai sebuah pekerjaan yang bernilai ibadah ya Pak ya, untuk ibadah gitu. Iya. Kalau ternyata kita di situ berbuat jolim, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, juga ada nilainya, akan mempengaruhi juga. Jadi rugi kita sebagai manusia kalau ternyata pekerjaan yang dari awal kita niatkan baik, tapi kita nodai dengan beberapa hal kecil yang ya hanya bersifat keduniawian. Merusak sebenarnya. Maka dari itu kita tetapkan di hati niat yang baik, kita kerjakan yang baik, kita bawa ikhlas, dan tentu saja kalau semua pekerjaan itu ikhlas, insya Allah kita akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata orang, sesuatu yang kita awali dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Amin. Iya, amin. Baik, saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya sosok agen perubahan atau yang disebut dengan agen opceng ya, di dalam sebuah
tahapan menuju zona integritas itu sangat diperlukan ya, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kemudian kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta juga profesionalisme ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat memberikan sentuhan ya pada batin masing-masing ya, pada batin masing-masing untuk melaksanakan indikator-indikator dari zona integritas ini secara sukarela, secara niat yang baik, dan pada akhirnya juga menjadi sebuah perilaku sehari-hari yang tidak butuh dipaksakan. Oke, dan pada akhirnya kita akan menjadi insan yang baik, insan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, baik, sampai di